Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Iqbal Maulana. Saya Irsyad Ainur Rahman. Saya Rizky Rawati. Saya Mutiara Zahra. Saya Rada Dwi Janata. Saya Sepatan Putra. Saya Rafael. Kami dari kelas C, FISIP angkatan 2024. Kami di sini akan menampilkan hasil wawancara kami tentang pendidikan anti bullying yang ada di lingkungan kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kita tahu bullying adalah suatu perundungan yang bisa berbentuk verbal ataupun tidak, yang merugikan salah satu pihak dari orang yang dirugikan tersebut. Perundungan atau bullying itu yang sering kita temukan ya akhir-akhir ini di lingkungan kita, terutama di lingkungan mahasiswa atau di lingkungan universitas. Kalau menurut aku ya, perundungan itu atau bully itu gak harus yang selalu langsung, tapi bisa juga verbal atau non verbal, bisa juga dari sosmed, itu kan bisa banget ya, apalagi sekarang banyak cyberbullying, itu tuh bahaya banget buat mental kita. Oke, menurut saya perundungan atau bullying itu merupakan suatu fenomena sosial ya, yang bisa dilakukannya itu ada secara verbal atau non verbal gitu. Biasanya banyaknya di lingkungan remaja ya sekarang, dikarenakan ada kesenjangan sosial. Sejauh ini pernah, tapi tidak banyak menurut saya ya. Kalau di wilayah Unip sepertinya banyak, tapi kalau untuk di wilayah fakultas saya ada cuma beberapa. Cirinya ya banyak orang-orang yang suka menyendiri, yang mental bullying saya. Tentunya pasti ada aja ya sampai sekarang bullying, mau yang langsung atau gak langsung. Tentunya perasaan aku tuh benar-benar sangat disayangkan ya, apalagi di usia kita yang udah memasuki usia kuliah ini yang harusnya udah dewasa dan gak childish. Tapi ternyata masih banyak kok orang-orang yang belum aware sama pentingnya untuk menjauhi bullying. Kalau untuk melihat pernah ya, cuma kalau untuk jadi korban sejauh ini sih alhamdulillah belum ada. Nggak pernah sih, tapi untuk respon bullying sendiri tentunya itu suatu hal yang memang harus dihilangkan di kampus. Ya banyak orang-orang yang suka menyendiri, yang mental bullying saya. Kalau menurut aku dia lebih cenderung menyendiri, terus tuh jadi gak percaya diri, jadi apa ya, malu untuk tampil gitu. Dan ini benar-benar apa ya, disayangkan banget, apalagi yang sampai berdampak ke mental health-nya, sampai dia depresi atau stres, itu bahaya banget sih menurut aku. Nah biasanya yang saya lihat itu ya, di lingkungan saya, teman-teman saya yang kena bully itu ada dua. Yang pertama ada yang menjadi minder, terus dia tuh seolah-olah menarik diri gitu dari lingkungan sosial di kampus ini. Karena mereka itu terbully, jadi mereka tuh menganggap bahwa semua orang di lingkungan itu tuh gak suka sama dia. Tapi di kasus yang lain ada juga yang unik, yang dimana orang-orang yang memang sebelumnya tidak bisa berinteraksi, ketika dia dibully, dia itu bukan senang ya, tapi lebih ke keberadaannya tuh merasa dianggap dalam beberapa kasus gitu. Soalnya kan kalau kita bandingin kampus sama sekolah agak beda ya. Agak beda Bang. Dimana gak semua orang-orang di kampus ini satu umur, satu background gitu-gitu. Jadi ada juga yang mereka itu ketika dibully justru merasa dianggap keberadaannya. Mungkin nggak nganggap serius kali ya Bang. Iya. Anggapnya bercanda. Sasaran bullying, ciri-cirinya kadang yang tidak banyak berinteraksi dengan teman, pendiam. Tapi di satu sisi juga ada satu orang yang ketika annoying atau apa ya, perbedaan pendapat seperti itu kadang suka didapat perundungan. Langkah konkretnya dengan yang tadi disampaikan, sosialisasi, entah itu
aspirasi mahasiswa, karena di sini juga kalau nggak salah ada tentang kuliah tentang hak perempuan itu yang sudah ada dari dalam kampus ini, dan banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam hal itu. Dan yang pertama yang harus dijaga adalah si pelaku, yang pertama adalah si korban yang harus dijaga, dan si pelakunya juga harus dijaga dengan baik. Kalau memang sudah parah, maka pelakunya di-up saja biar kalian aja orang-orang tahu bahwa ini bullying. Yang saya tahu ya, jika ada mahasiswa yang korban bullying atau perundungan itu dikasih tahu ke pihak yang lebih tahu gitu loh, ke dosen atau ke teman dekat dulu, baru kalau misalkan emang kasusnya udah parah baru ke pihak yang lebih lanjut gitu. Nah di sini juga di Unsil ada perlindungan kayak semacam perlindungan anak gitu ya. Nah baru dilaporkan ke sini, jadi pasti lebih aman, yang harusnya tertindak lanjut. Menurut aku ya, sebenarnya gak harus langsung langkah yang besar, karena langkah kecil pun kalau kita konsisten dan terus-menerus dilakukan, insya Allah akan berdampak baik. Karena I believe with small actions today, it will create a big and better impact for our future. So, menurut aku gak harus yang kita langsung penyuluhan bully itu bahaya, enggak. Tapi apa ya, dari diri sendiri dulu, kayak penanaman moral pada diri sendiri kita bahwa apa ya, kita tuh udah gede gitu, ngapain sih bully-bullyan gitu. Lagian semua teman itu setara, gak ada yang beda, kita semua tetap makan nasi sama. Kayak apa yang membedakan kita kalau misalkan kita yang kena bullyingnya gara-gara apa ya, gara-gara misalkan dibully fisik atau dibully harta, that's all not a big deal gitu. Yang penting kita tuh apa ya, harus mencerminkan kalau kita itu berpendidikan. Kita kan sama ya, kuliah di sini sama aja. Jadi menurut aku apa ya, kalau bully-bullyan itu udah nggak keren lah. Apa sih ngapain bully-bullyan gitu. Nah kalau untuk itu sih, kalau bully-bullynya emang udah bener-bener parah gitu, sampai menyebabkan mental seorang bener-bener jatuh, terus gak nyaman lah berada di lingkungan kuliahnya, itu memang harus ada sanksi tegas sih seharusnya dari pihak kampus, ataupun bukan sanksi sosial tapi lebih ke pengingat lah dari teman-teman yang pembuli itu, dimana mereka itu teman-temannya itu harusnya menjadi rem bagi si pembuli itu, supaya ketika dia membuli nggak seharusnya sampai sejauh itu gitu. Soalnya kan kalau pembuli itu kan menurut saya ya ada dua tipe gitu, yang dimana emang bully bener-bener dia tuh ingin menjatuhkan mental yang dibulinya, ada juga yang dia tuh tahu batas-batas sampai mana dia membuli gitu. Kalau langkah konkret dari mahasiswa aja ya, pandangan saya, ketika ada perbedaan pendapat, kesenjangan sosial, itu memang harus diwajarkan, dimaklumi. Karena pada dasarnya adanya perundungan atau bullying itu dikarenakan tidak ada permakluman, tidak ada kewajaran dalam misalnya kesenjangan sosial. Misalnya satu kelompok yang memang dirasa menurut mereka ya kita mah lebih dari dia. Nah satu kelompok kan bakal merasa dirundung, bakal merasa dibully oleh satu kelompok lainnya. Makanya dari itu menurut saya kesenjangan sosial di kampus itu tidak harus ditiadakan sih. Maka dari itu diwajarkan antara satu sama lain mahasiswa, memang diharuskan. Misalnya mungkin bukan diwajarkan dalam sikapnya, tapi diwajarkan itu ketika memang ada kesenjangan yang memang harus. Menurut yang saya lihat gitu ya, kalau sekarang itu di lingkungan mahasiswa, kalau kitanya udah pintar berbaur atau kitanya dipopet lah intinya, ya kita bakal kena bullying gitu loh. Makanya sering banget banyak orang-orang yang menyendiri, atau sekarang kan kalau misalkan di lingkungan mahasiswa itu banyak yang homesick gitu ya, interaksi kuliahan, mengenal lingkungannya kayak gitu. Jadi menurut saya gitu ya, kalau misalkan ada yang seseorang menyendiri itu kayak jangan langsung dibully gitu, kita harus tanya baik-baik dulu kenapa, faktornya apa. Karena mungkin basically dia pendiam, jadi apa ya, dia gak berani buat
melawan gitu ya. Dan ini menurut aku satu hal yang penting buat diri kita. Jangan terlalu terlalu diam lah jadi orang, apalagi yang mentang-mentang introvert. Aduh aku introvert, aku gak berani ngelawan nih. Lawan, selama kita gak salah, why not kita lawan gitu. Di kelas mungkin sama di luar kampus. Gak selalu harus menentukan lokasi ya. Kalau bully mah misalkan bisa juga di sosmed kayak yang tadi aku bilang. Jadi gak terlalu matok lokasi di mananya. Cuman kalau misalkan dari film dari mana-mana biasanya suka di kelas juga bisa, di WC juga bisa. Tapi sekarang kayaknya lebih sering cyberbullying gak sih di sosmed gitu. Kalau menurut saya tuh kan beda sama sekolah lagi ya. Seperti tadi saya bilang, yang dimana pergantian matkul antara matkul 1 dan matkul 2 itu kan nggak langsung gitu, kadang ada jeda lah beberapa jam gitu untuk ke matkul berikutnya. Dan kebanyakan juga kan nggak semua mahasiswa ketika matkulnya beres itu pulang, ada juga yang nongkrong, ada juga yang nunggu di mana gitu. Biasanya di sela-sela pergantian matkul itu biasanya bully itu terjadi. Kampus ya, di kelas misalnya ketika ada perbedaan pendapat, ada misalnya cacian atau makian gitu. Menurut aku waktu dia ngebully aja bisa gitu loh, langsung kita kasih tahu gitu, karena kalau yang kayak gitu juga tetap ya harus dari diri sendirinya, nggak bisa dari kita ya, kita arahin aja kalau itu tuh hal yang salah gitu loh. Jadi dia tahu tuh hari dia di mana lagi ngebully itu emang salah gitu, dan harus kembali ke dirinya sih dia sadar. Gak harus nunggu waktu yang pas ya, apalagi kalau kita melihat langsung nih orang lagi dibully ya, kenapa kita gak bertindak saat itu juga, why not gitu. Selama kita membela suatu kebenaran ya, kenapa kita gak langsung aja tegur gitu, hey itu tuh gak baik, itu tuh salah. Dan perlu juga ditanamkan moral sih menurut aku, karena ya itu tadi butuh kesadaran di diri sendiri. Sebelum ke orang lain, kita juga harus menanamkan moral diri sendiri. Kalau untuk edukasi ya, sebetulnya dari kecil juga seseorang pasti udah diedukasi ya tentang bagaimana bersikap terhadap orang lain. Cuman emang di beberapa kasus ada juga orang yang emang benar-benar suka membuli gitu. Untuk orang-orang seperti itu seharusnya untuk lingkungan kampus ini ya, edukasi itu bukan hal yang hal paling penting. Justru menurut saya pembuli itu harus memiliki kesadaran, memposisikan dirinya bagaimana jika dia menjadi yang terbuli itu gitu. Betul. Saat itu juga sih, karena contoh sudah ada orangnya, pelakunya, korbannya ada. Ketika kita lihat, tegur langsung, kasih edukasi. Dampak dari pelaku dan korban cukup rumit dalam hal itu bagi saya, karena yang banyak dirugikan pastinya ada korban, tentang itu psikis, fisiknya dia ataupun keterlibatan psikolognya dia kemungkinan terganggu dalam hal bullying, jika terkena bullying. Dan bagi si pelaku itu bisa terjadi psikis juga, karena dia bisa itu seperti halnya habit kebiasaan. Kemungkinan dia juga mempunyai psikolog yang berbeda jika pelaku tersebut masih membuli sampai sekarang dan tidak ditindaki oleh pihak kepolisian ataupun dari pihak kampus sendiri. Ya pastinya kalau misalkan dia dapat pelaku bullying ya, dia pasti dalam hal belajar keganggu, mentalnya down, terus ya pasti merambat kemana-mana sih dampaknya, makanya harus segera ditindak. Ya banyak banget ya, merugikan, apalagi yang jadi korban itu bisa jadi kayak tadi aku yang bilang kan, seperti yang tadi aku bilang bisa berdampak ke mental health, terus dia jadi gak percaya diri dan bisa jadi mengurangi performa dia dalam belajar gitu, bisa jadi kurang semangat juga kan. Untuk pelaku mungkin dampaknya apa ya, kalau untuk dampak yang negatif sih, kalau emang dia benar-benar bulinya benar-benar parah gitu ya, pasti dia akan dapat sanksi sosial dari lingkungannya sendiri. Dan dimana secara langsung ketika dia emang benar-benar pembuli yang benar-benar terus gitu membuli seseorang itu, ya nanti orang-orang di sekitarnya akan mencap dia sebagai pembuli yang akhirnya dia yang gak bakal punya teman gitu, gak ada yang nemenin dia. Dampak untuk korbannya mungkin akan lebih pendiam, mungkin ada insecurities untuk lebih membela dirinya sendiri. Untuk pelaku dampaknya
Ya tentu untuk dampak pelaku bullying ketika ada jejak digital misalnya, nanti dampaknya bisa sampai ke masa depan nanti. Menurut saya itu sama-sama merugikan. Tentu harus, karena namanya bullying itu tidak ada tersangkut paut dengan umur, kemungkinan pasti ada saja dalam bullying tersebut. Selalu dikasih edukasi buat pencegahan bullying. Sosialisasi ya, gimana ya, kalau saya bilang perlu, sebetulnya nggak perlu amat ya, masih banyak lah hal-hal yang lebih penting diurusi oleh pihak kampus. Cuma memang ketika memang sudah terlalu banyak kasus-kasus bully yang memang benar-benar merugikan banyak orang, ada sih, perlu gitu, harus ada. Cuman ya kalau misalnya masih level-level bercandaan, gak usah lah. Tidak perlu ya bang? Tidak perlu. Perlu, karena walaupun memang sudah dianggapnya mahasiswa ya, namanya juga remaja, pasti mungkin ada, walaupun itu tersirat, pasti ada perundungan seperti itu. Mungkin ngasih support, terus jangan terlalu banyak dipendem gitu ya, karena sekarang itu banyak banget kata-kata kalau kita diem ya kita bakal ditindas gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bullying ya kita lawan selagi bener. Tentunya aku akan memberikan dukungan yang inklusif, yang suportif gitu ya, kayak didukung lah gitu. Kenapa enggak, sama dia gak salah, kita juga dukung, kita temenin lah gitu. Dan sekarang tuh ya udah gak zaman lah pilih-pilih teman, semuanya juga sama. Jadi menurut aku support itu penting, apalagi momen support momen. Kalau itu sih saya biasanya mencoba untuk memberhentikan tindakan bullying itu, seperti saya mengingatkan pada pembuli itu kalau itu udah keterlaluan gitu bullyingnya. Cuma kalau misalnya sampai pakai hal-hal yang arogan gitu, kayak kekerasan, enggak sih. Soalnya kita udah sama-sama dewasa lah. Menurut saya langkah untuk saya membela teman saya ketika dapat bullying itu kasih strategi. Kita harus lebih mendukung teman kita untuk lebih bisa membela diri, tidak diam ketika dapat perlakuan dari pelaku bullying. Langsung ditegur dan langsung dikasih tahu sama yang bullyingnya kalau itu hal yang nggak benar, atau langsung kalau misalkan yang ngebullyingnya enggan sadar gitu, langsung di pihak laporin, karena di pihak kecil ini juga udah ada perlindungan bullying. Tentunya diingetin ya, ditegur kalau itu tuh gak baik. Apalagi udah kuliah kan, masa harus ditegur dulu sih baru tahu kalau bully itu salah. Jadi menurut aku emang kita harus berani aware buat memberantas bully di dunia ini. Saya biasanya mencoba untuk memberhentikan tindakan bullying itu, seperti saya mengingatkan pada pembuli itu kalau itu udah keterlaluan gitu bullyingnya. Cuma kalau misalnya sampai pakai hal-hal yang arogan gitu, kayak kekerasan, enggak sih. Soalnya kita udah sama-sama dewasa lah. Bersama pasti ditegur ya. Ketika ada satu pelaku yang memang saya lihat orangnya, itu kita harus tegur. Lalu kasih tanya tujuan kamu lakuin ini apa sih? Lalu mungkin ya tentunya kita harus kasih edukasi juga ya, walaupun kita ke sesama atau bahkan cutting, kalau memang salah di lingkungan ya harus ditegur, walaupun itu dari cutting atau satu angkatan sendiri.